Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jawabannya pagi, pagi, pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajarnya walaupun kita harus tetap belajar dari rumah. Nah, oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Selesai. Untuk kehadiran, kalian silahkan tulis nama-nama kalian di kolom komentar via grup WhatsApp. Nah, Ibu anggap kalian semua sudah siap untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk mengeluarkan LKPD-nya, simak video ini, dan catat poin-poin pentingnya. Hari ini kita memasuki subbab baru, yaitu tentang hukum kolom. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom antara dua muatan listrik, dan menghitung besar gaya kolom dua muatan listrik, serta menganalisis interaksi antara dua benda bermuatan karena pengaruh jaraknya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang sifat muatan listrik, bahwa kedua benda jika didekatkan akan saling berinteraksi. Jika kedua bendanya itu sejenis akan tolak-menolak. Jika kedua benda itu berbeda jenis akan tarik-menarik. Nah, contohnya seperti apa kemarin? Ada penggaris plastik. Setelah digosokkan ke rambut, dia bisa menarik potongan-potongan kertas kecil. Padahal sebenarnya penggaris plastik tersebut sudah berubah menjadi muatan negatif ketika digosokkan ke rambut. Kemudian didekatkan dengan potongan kertas kecil yang bermuatan positif, sehingga interaksi di antara keduanya saling tarik-menarik. Nah, ini berarti di antara kedua benda tersebut timbul yang namanya gaya listrik. Bisa tolak-menolak, bisa juga tarik-menarik. Nah, gaya listrik inilah yang kita kenal dengan gaya kolom. Nah, hubungan antara gaya listrik dan besar muatan-muatan listrik serta jarak antara kedua muatan tersebut pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan bernama Charles Augustin de Coulomb. Sehingga hubungan ini dikenal dengan hukum Coulomb yang berbunyi gaya listrik tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan itu sebanding dengan besar muatan benda masing-masing dan berbanding terbalik dengan jarak pisah antara kedua muatan itu. Gitu. Nah, besar gaya listriknya bisa kita hitung dengan persamaan hukum Coulomb. Secara matematis, F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan F itu adalah gaya listrik atau gaya kolomnya dengan satuan Newton. Kemudian K itu adalah konstanta dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9. Kemudian Q1 Q2 itu adalah muatan benda masing-masing dengan satuan kolom. Kemudian R-nya itu jarak antara bendanya. Satuannya tentunya meter. Nah, dari hukum Coulomb kita tahu bahwa gaya listrik itu sebanding dengan besar muatan listriknya masing-masing. Maksudnya sebanding itu seperti apa? Misalkan ada dua benda bermuatan, masing-masing memiliki muatan listrik Q, dipisah dengan jarak sejauh R. Nah, berapakah gaya listrik F-nya jika kedua benda itu saling tolak-menolak? Jika tolak-menolak artinya kedua benda tersebut sejenis. Nah, kemudian kalau kita perbesar nilai muatannya. Si Q-nya kita perbesar menjadi 2 kali, sehingga salah satu benda itu bermuatan 2 Q gitu. Bagaimana nilai gaya listrik F-nya gitu? Nah, caranya dapat kita hitung menggunakan persamaan
hukum kolom dengan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, caranya seperti ini. Seperti yang sudah kita tahu, F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi langkah pertamanya kita masukkan dulu nilai Q1 dan Q2-nya. Dari soal kita tahu bahwa Q1 itu nilainya 2Q dan Q2-nya tetap Q. Selanjutnya, nilai K tidak usah kita masukkan. Jadi di sini K masih berupa variabel. Jadi kita tulis K saja. Kemudian di dalam gambar, R-nya itu juga berupa variabel, jadi tetap kita tuliskan nilainya R saja. Nah, karena di dalam gambar itu kita perbesar Q1-nya menjadi 2Q, jadi 2Q dikali dengan Q menghasilkan 2Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Kemudian koefisien 2 ini kita pindahkan ke depan sehingga menjadi 2 dikali K dikali Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Nah, secara tidak langsung, K kuadrat per R kuadrat ini merupakan persamaan dari hukum kolom itu sendiri. Sehingga F-nya itu sama dengan 2F. Nah, dari penjelasan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa ketika salah satu besar muatan listriknya kita tambah atau kita perbesar, gaya listrik yang dihasilkan juga akan semakin besar pula. Nah, itulah yang dinamakan gaya listrik itu sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing benda. Kemudian selanjutnya, hubungan antara gaya listrik dan jarak pisah antara kedua benda muatan listrik itu berbanding terbalik. Jika tadi hubungan antara gaya listrik dan muatannya itu sebanding, di sini gaya listrik itu berbanding terbalik dengan jarak pisah antara kedua benda itu. Nah, maksudnya seperti apa berbanding terbalik? Kita simak penjelasannya. Nah, hubungan yang kedua yaitu gaya listrik berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Misalkan di sini ada dua muatan listrik, masing-masing bermuatan listrik Q dan terpisah sejauh R, mengalami gaya listrik tolak-menolak sebesar F. Bagaimana jika kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut kita perbesar menjadi 2R? Nah, bagaimanakah nilai F-nya? Caranya tentu saja dengan menggunakan persamaan hukum kolom, yaitu F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Langsung saja kita masukkan nilainya. Di sini nilai Q1 dan Q2-nya tetap, jadi tidak diubah. Yang diubah adalah kuadrat jaraknya. Maka di sini kita ganti R-nya menjadi 2R. Nah, sehingga hasilnya F sama dengan K dikali Q kuadrat per 4R kuadrat. Q kuadrat ini tentunya dari Q dikali Q. Kemudian 2R kuadrat hasilnya 4R kuadrat. Kemudian kita pindahkan koefisiennya ke depan menjadi 1/4 K Q kuadrat R kuadrat. Nah, perlu anak-anak ketahui, meski di sini tidak ada angka 1, kalau di sini bukan 2, 3, dan seterusnya, maka koefisien di sini otomatis 1. Maka di sini koefisiennya menjadi 1/4. Kemudian, seperti penjelasan sebelumnya, K Q kuadrat per R kuadrat ini merupakan persamaan hukum kolom itu sendiri. Maka, jika diperbesar kuadrat jarak pisahnya menjadi 2R, akan menghasilkan gaya listrik 1/4 F. Nah, setelah menyimak penjelasan tadi, kita tahu bahwa ketika jarak pisah antara kedua muatan itu diperbesar, gaya listrik yang dihasilkan justru akan semakin kecil. Nah, di situ artinya gaya listrik itu berbanding terbalik dengan jarak pisah antara kedua benda bermuatan. Nah, semoga anak-anak paham ya apa yang sudah dijelaskan. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soalnya. Simak contoh berikut ini.
Dua buah benda masing-masing bermuatan listrik positif 4 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom dan negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom terpisah sejauh 4 cm. Pertanyaannya, gaya apa yang terjadi antara kedua muatan itu? Dan berapakah besar gaya tersebut? Mari kita jawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, kedua muatan itu tidak sejenis karena kita tahu bahwa muatan Q1 itu adalah positif 4 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom dan muatan yang kedua yaitu negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom. Jadi gayanya tarik-menarik. Kemudian berapakah besar gaya tersebut? Diketahui Q1 yaitu positif 4 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom dan Q2 adalah negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 9 kolom. Kemudian R-nya yaitu 4 cm, kemudian kita ubah satuannya menjadi meter sehingga 4 dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan konstantanya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C pangkat negatif 2. Nah, kita gunakan persamaan hukum kolom tentunya. F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan nilai konstantanya Q1 Q2 dan nilai R-nya sehingga F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 positif 4 kali 10 pangkat negatif 9 dikali dengan negatif 6 dikali 10 pangkat negatif 9 dibagi dengan 4 dikali 10 pangkat negatif 2 dikuadratkan. Nah, kemudian Q1 dan Q2 nya kita kalikan sehingga F sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali negatif 24 dikali 10 pangkat min 18 dibagi dengan 16 dikali 10 pangkat negatif 4. Sehingga F sama dengan negatif 216 dikali 10 pangkat negatif 9 dikali 10 pangkat 4 dibagi dengan 16. Dan hasil akhirnya gaya tersebut yaitu negatif 13,5 dikali dengan 10 pangkat negatif 5 Newton. Contoh soal sudah dijabarkan, semoga Anda semua bisa memahaminya dengan baik. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan ajukan pertanyaan kalian di via grup WhatsApp. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Berikan kesimpulan kalian, tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan agar wabah virus corona ini bisa segera berlalu, sehingga kita bisa kembali belajar bersama-sama di dalam kelas. Tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.